Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, yang memimpin doa hari ini jadwalnya Aisyah ya. Ya, Aisyah silakan maju. Pimpin temannya berdoa. Di tempat duduk siap-siap berdoa mulai. Terima kasih Aisyah. Baik. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ternyata ya. Jadi setiap hari kita itu harus selalu semangat ya nak ya. Apalagi ketika kita akan menerima pelajaran. Supaya apa? Ilmu yang akan kita terima itu bisa lebih mudah kalau kita semangat mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak, Budia ingin mengabsen dulu satu-satu deh. Siapa ya kira-kira yang tidak masuk ada apa enggak ya? Coba Budia lihat dulu. Muhammad Rizky Pradita hadir. Oke. Muhammad Rizky Mumtaz ada? Nggak hadir. Kenapa? Oh, sakit temannya. Ya sudah. Muhammad Seno Aji hadir. Noni hadir. Risha hadir. Nawa hadir. Reifan hadir. Ririn hadir. Safira Sinta hadir. Aisyah hadir. Fano hadir. Dirgam hadir. Siza hadir. Oke, hanya Rizky saja ya yang tidak masuk ya? Oke, Berlian hadir. Oke, berarti hanya satu orang yang tidak masuk. Kita doakan semoga teman kita Rizky biar cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas bersama kita. Amin. Oke. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita seperti biasa menyanyikan lagu wajib nasional dan juga melafazkan Pancasila. Siapa yang mau memimpin di depan angkat tangan? Ayo, tunjukkan keberanian kalian. Siapa yang berani memimpin? Oke, Ica, berani silakan Ica. Ayo. Berapa biramannya? 4/4 lagunya apa? Oke, dari Sabang sampai Merauke biramannya 4/4. Ayo, semuanya berdiri kalau kita mau menyanyikan lagu nasional dan juga melafalkan Pancasila. Oke, dia
berbagai macam jenis gaya dan juga pengaruhnya dalam aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian akan membuat sebuah proyek atau produk yang akan menghasilkan yang berkaitan dengan gaya gravitasi. Oke, kira-kira apa ya? Nanti aja ya, dia kasih tahu. Oke. Nah, di sini Budia punya sebuah video. Coba ya kita lihat sama-sama tentang videonya. Gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan pergerakan pada suatu benda. Selain membuat benda bergerak, gaya juga bisa mengubah arah, kecepatan, bahkan bentuk benda. Macam-macam gaya. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan otot untuk mendorong, menarik, dan mengangkat suatu benda. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik maupun gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan. Jika dua kutub yang sama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Tetapi jika dua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan tarik-menarik. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh berbagai benda yang memiliki muatan listrik di dalam medan listrik. Contohnya kipas angin yang dinyalakan. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang saling berlawanan dengan gerak suatu benda. Gaya gesek muncul apabila dua benda saling bersentuhan. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik sebuah benda menuju ke pusat bumi. Gaya gravitasi disebut juga gaya jatuh. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya tarik yang disebabkan oleh pegas. Contoh gaya pegas yang paling umum terjadi pada benda berbahan karet. Oke, sudah? Kalian tadi sudah menyimak tayangan video yang sudah Budia tampilkan. Kira-kira apa saja sih yang kegiatan yang ada di dalam video tadi? Gaya otot, terus gravitasi, apa lagi? Otot, gas. Ya, jadi itu adalah macam-macam gaya beserta aktivitasnya yang dilakukan. Coba, dia mau tanya, kalau gaya gaya otot tadi gimana sih aktivitasnya? Ya, ada orang yang sedang mendorong meja dan juga mengangkat. Betul kata Seno. Tadi ada anak sedang mengangkat mejanya. Oke, betul sekali. Dikatakan sama Seno. Nah, sekarang dia mau tanya, berarti apa sih itu gaya? Ya, siapa mau berpendapat angkat tangan? Apa sih itu tadi gaya? Berupa apa sih tadi? Tarikan atau dorongan.
Coba kita buka dulu untuk LKPD-nya. Ya, coba dibuka. Di situ ada petunjuk untuk penggunaan LKPD. Coba anak-anak buka dulu. Sudah? Sudah dibuka untuk petunjuk penggunaannya? Nah, coba ya. Di situ ada, sebelum kalian mengerjakan, ya, melakukan kegiatan, di situ ada petunjuk cara menggunakan LKPD-nya. Jadi kalian kita harus memperhatikan benar-benar langkah-langkahnya, ya, langkah-langkahnya, kemudian melakukan diskusi. Nah, oke, sekarang coba ya, masing-masing kelompok nanti masing-masing ya ditulis nama anggotanya nanti saja, ya. Di situ ada tentang kegiatan pertama. Coba ya, lihat kegiatan pertama. Di situ ada petunjuknya, ya, ada petunjuknya. Kalian bisa baca dulu. Nah, ada juga alat dan bahan. Apa saja alat dan bahannya? Kertas HVS, Kemudian tulis, Oke, sekarang coba kalian keluarkan buku tulisnya satu saja. Tidak apa-apa. Ya, keluarkan buku tulis. Kita melakukan sebuah percobaan. Ya, karena kan yang dibutuhkan adalah buku tulis. Kemudian 2 lembar HVS. Nah, di sini Bu Dia sudah menyiapkan lembaran HVS-nya. Nah, iya, ini untuk lembaran HVS-nya. Ini lembaran HVS-nya. Terus apa lagi? Alat apa bahannya selain itu? batu. Oh, batu. Ya, ada batu juga. Nah, nih ada batu. Ya, kita melakukan sebuah percobaan singkat. Oke, sudah lengkap untuk alat dan bahannya? Nah, alat dan bahannya itu sangat mudah dan ada di sekitar kita ya, Nak ya. Ya. Oke, sekarang coba kalian buka langkah-langkah kegiatannya. Coba. Ya, di situ ada langkah-langkah kegiatan. Ya, di langkah-langkah kegiatan itu kalian coba praktikkan. Ya, kalian praktikkan. Nah, lihat. Di langkah kegiatan itu, nah itu dibaca. Kalian praktikkan apa yang diminta. Kemudian, nah kalau sudah, nanti jangan lupa kalian tulis hasilnya di lembar berikutnya ini. Ya, kalian tulis hasilnya di sini. Bisa kan, anak? Bisa. Nanti kalau mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada dia. Butuh waktu berapa ya kira-kira ya? 15 menit cukup? Cukup ya, 15 menit. Oke, silakan praktek melakukan kegiatan pertama. Yuk, coba suruh apa tuh? Yuk, dibaca baik-baik langkahnya. Silakan yuk.
teman-temannya. Yo, yang lainnya mengamati. Yo, mana dulu? Nah, ditulis di sini. Hati-hati ya, ternyata dari meja. Ya. Hasil percobaannya ditulis dalam tabel ya nak ya. Setelah itu didiskusikan sama kelompoknya. Menurut kalian mengapa selembar kertas terlihat seperti layang-layang ketika dibuka? Iku kak, selembar kertas kan enteng, ringan. Kalau kalian bingung menggunakan KKP sambil mencatat, tetapi jadinya buka kemudian baca ajarnya juga cari-cari jawabannya. Sudah semua. Kalau kita tunggu yang kedua. Setelah ini kita berdiskusi bersama. Namanya siapa yang kesulitan?
Ya, anak-anak, adakah di sini yang mau jadi seorang tentara? Tidak. Oh tidak, siapa yang mau? Oh, Vano mau jadi tentara. Saya juga mau jadi tentara. Oke, kita lihat tayangan videonya ya. Tentaranya sedang apa sih? Ya, coba ya dilihat ya. Kita lihat Pak tentaranya sedang apa ini? Lihat tuh. Ini pesawatnya. 569 penerjun gabungan TNI AD dan Tentara Amerika Serikat US Army berhasil mendarat dengan sempurna di titik tinjau penerjunan Talang Sipin, Pusat Latihan Tempur TNI AD Batu Raja, Sumatera Selatan. Kehadiran 569 penerjun dua negara sahabat yang tergabung dalam Garuda Airborne itu sebagai petanda pembukaan dilaksanakannya latihan bersama, LATMA. Garuda SIRT ke-15 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Darat bersama Angkatan Darat Amerika Serikat. Dikutip dari situs militer keterangan resmi Dispenat, Rabu, tanggal 4 Agustus tahun 2021, Nah, tadi apa yang kalian lihat dari tayangan videonya? Wih, bener, ada orang yang sedang terjun payung. Terjun payungnya dari mana? Iya betul, dari pesawat kemudian dia terjun payung. Nah, coba kamu lihat ketika tadi melakukan terjun payung, terus apa ya tadi kok ada yang bosan seperti pahala tadi? Apa ya itu ya? Nah, betul ya, itu tadi adalah sebuah parasut. Nah, pernah lihat nggak kalian orang yang sedang melakukan terjun payung secara langsung? Loh, belum pernah. Yang lainnya, Ivan belum pernah. Yang lainnya juga belum pernah. Kamu pernah? Pernah lihatnya di mana, Nak? Lihat di lapangan mana? Oh, Manu pernah melihat orang sedang melakukan terjun payung katanya di lapangan Krian ya, Nak ya? Ya, di lapangan Krian katanya Vano. Nah, Budiana juga pernah melihat atraksi terjun payung. Ya, dia pernah melihat atraksi terjun payung. Tahu nggak dia lihatnya di mana kira-kira? Saya tahu nggak? Enggak, dia tidak melihatnya di televisi. Nah, dia lihat langsung, tidak lihat di YouTube. Jadi dia lihat langsung orang yang sedang melakukan terjun payung. Waktu itu Pak Tentara kebetulan papanya Budia itu adalah seorang tentara. Ya, papanya Budia adalah seorang tentara. Nah, waktu itu Budia ya diajak sama papanya Budia itu ke Surabaya. Jadi ada lapangan luas sekali saat itu hari ulang tahunnya tentara. Kemudian anak-anaknya tentara itu semuanya diajak untuk melihat atraksi terjun payung. Iya, atraksi terjun payung. Jadi keren banget. Jadi dari atas waktu itu helikopter. Jadi Pak tentaranya turun dari helikopter, kemudian dia melakukan atraksi terjun payung. Nah, saat melakukan terjun payung, kan tadi kalian katakan menggunakan apa? Parasut. Kenapa mau menggunakan parasut? Kenapa kok udah langsung aja jatuh ke bawah? Iya, biar gak jatuh. Jatuhnya biar gak sakit ya. Coba ya kalian bandingkan. Ketika langsung jatuh, dia jatuh ke bawah. Langsung mati. Iya. Tapi kalau menggunakan parasut dia akhirnya
dipakai oleh ketua kelompoknya. Jelas anak-anak? Nah, supaya apa? Ada yang tahu kenapa kok Bu Dia membuat seperti ini? Iya betul, supaya lebih mudah biar tidak begini memanggilnya. Kelompoknya Mas Revan enggak enak ya. Kelompoknya Mbak Aziza. Kalau ada seperti ini, dia akan lebih enak lihatnya. Oh iya, kelompok Doraemon. Ada yang kelompok Hello Kitty. Gitu, oke? Ya. Oke, Bu Dia bagi dulu untuk nama kelompoknya. Oke, silakan Wandis kelompoknya Ica. Dipakai ya. Kemudian kelompok SpongeBob siapa ketuanya? Oke. Kemudian kelompok Hello Kitty ketuanya siapa? Oke. Selanjutnya kelompok Doraemon siapa ketuanya? Kita mengambilkan. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, kalau kita sedang belajar tidak boleh yang namanya bertengkar dengan temannya, ya. Kalian ini nak, kita belajar sama-sama satu kelas, harus baik satu sama lain, hidup rukun. Biar apa? Supaya kita tenang, nyaman ketika belajar di kelas. Dah, sudah dipakai semuanya? Oke. Nah, karena semuanya sudah memakai. Nah, coba sekarang coba dilihat dulu. Kita kan akan membuat yang namanya mainan parasut. Coba dilihat cara membuatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yang teman-teman bisa semua. dilihat dulu cara Hari ini membuatnya. kita akan membuat parasut sederhana dari plastik transparan. Ayo, ini sudah tersedia, langsung saja kita pakai. Dari satu buah plastik ini, plastik ini, kita potong terlebih dahulu untuk bagian bawahnya. Bagian bawah plastik ya. Kita potong. Kemudian yang di bagian atas plastik ini juga kita potong. Nanti kita potong di bagian sini ya, kita sini ya. Kita potong sama seperti yang pertama tadi potongannya. Oke, setelah itu, setelah jadi ini di satu sisinya ini sudah kita potong ya teman-teman ya. Ini kita share terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik Kemudian yang caranya sebelah satunya parasut. ini kita potong sampai lebih panjang atau kita jadikan satu lembar aja. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat lipatan segitiga. Kemudian kita paskan karena ini sudah kita lipat. Ini kita paskan dari batas ini kita potong ya. Nah, diperhatikan baik-baik caranya. Potong. Mana saja medianya. Oke, jadinya seperti ini lipatannya. Nah, setelah itu teman-teman, ini kita lipat lagi. Kemudian kita lipat lagi. Kemudian dari lipatan ini kita buat lipatan kecil ya, kecil, segitiga, meruncing. Kemudian kita potong untuk yang bagian bawahnya ini. Nah, setelah itu kita lipat lagi. Kemudian kita buat lubang dengan cara
setelah kita lubangi pakai gunting tadi, selanjutnya mari kita buka. Kita buka. Ya. Setelah itu, aku sudah siapkan talinya. Ini talinya aku siapkan dari tali wall. Nanti teman-teman tidak bisa dengan kendor atau dengan ya. Ini talinya sederhana juga, langsung saja. Yang pertama, kemudian kita lanjutkan talinya. Masukkan juga dulu yang lubang ya. Kemudian di tali, ya dikasih tali satu-satu. Jadi nanti talinya dipotong dulu, kemudian dimasukkan ke dalam lubangnya, kemudian ditali, ya jangan lupa ditali. Nah seperti itu. Ini sudah kita tali semua yang lubang yang tadi kita buat. Untuk selanjutnya kita lipat dulu. Kita lipat dulu parafusnya, kemudian talinya kita satukan, kemudian kita paskan ya untuk panjangnya. Kita dulu, nah ketemu di sini, kemudian kita sundelkan atau kita berikan terus dulu. Seperti itu ya cara membuatnya. Nah, sudah kita rapikan, bisa diperhatikan. Kemudian ini kita rapikan seperti itu. Sudah digunting biar talinya panjangnya sama. Ya, dan aku sudah siapkan. Bebannya ini ada prajuritnya, gitu kan? Biarkan. Kemudian untuk pasang talinya kita sedia. Langsung saja kita pasang, kita talikan. Pasang pemberatnya. Setelah dipasang pemberatnya, sudah selesai. Oke, langsung kita sudah jadi dan bisa langsung kita coba. Sudah ya. Jadi itu tadi cara membuat parasutnya. Ya, bisa anak-anak? Bisa. Oke, nah sekarang kalian kan tadi sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, coba dibuka LKPD-nya. Nah, di situ ada kegiatan kedua untuk membuat sebuah parasut ya. Jadi bisa langkah-langkahnya kalian ikuti seperti yang tadi di tayangan video ya. Dia tuliskan di sini. Bisa juga membuat ini bulangan atau lingkaran, terserah kalian mau pakai apa namanya, mau pakai jangka mungkin, atau mau pakai aspal. Biar itu gampang tuh melingkari, terus habis itu digoreng, boleh terserah kalian. Nah sekarang coba kalian berdiskusi terlebih dahulu ya dengan kelompok kalian. Karena apa? Ketika akan melakukan sebuah proyek atau kita akan menghasilkan sebuah produk, pasti dibutuhkan alat dan betul, kita butuh alat dan juga bahan ya. Silakan kalian berdiskusi dulu dengan teman-temannya dalam satu kelompok, kemudian kalian lakukan pembagiannya, pembagian tugasnya ya. Silakan didiskusikan dulu bagaimana untuk rancangannya besok ya. Rencananya besok kita ketika membuat parasutnya, silakan berdiskusi terlebih dahulu, dibagi, boleh ditulis nanti misalnya Rayvan, aku besok mau bawa kresek, tulis aja di sini namanya Rayvan atau siapa, dibagi ya biar gampang. Oke, silakan Budia kasih waktu berapa? 5 menit cukup untuk berdiskusi ya. Pembagian berapa? Oke, silakan berdiskusi dulu sama
sama kelompoknya? Sudah dibagi tugasnya. Adik bawa apa besok? Oh, bawa lem sama gunting. Terus Dika bawa apa? Oh, bawa baskom. Terus itu Fano bawa apa? Kresek gunting sama salah si Revan bawa apa dong? Oh, bawa kresek juga. Berarti nanti bawa kreseknya 2 ya? Ya kenapa kok bawa kresek 2 nak? Oh, takutnya nanti gagal. Boleh, silakan kalau mau bawa kresek 2. Coba dia mau tanya kelompok One Piece. Kelompok One Piece sudah dibagi. Bawa apa saja? Coba dia mau tanya Nawa. Mau bawa apa besok? Real. Oh, Nawa besok bawa baskom. Terus, Didin bawa apa? Oh, Didin bawa guntingnya. Kemudian, Ica. Oh, Sarif sama tadi yang bawa kresek siapa dong? Oh, kemudian yang bawa kresek. Bawa kreseknya berapa? Bawa kresek 2. Yang besar, yang kecil atau yang sedang? Mau bawa kresek besar ya? Oke, good, bagus. Dibagi juga tugasnya. Kan ada langkah-langkah pembuatannya, dipahami dulu, dipelajari, kemudian nanti tugasnya apa, siapa nanti yang buat lingkarannya, kemudian nanti siapa yang memotong untuk taninya, ya. Jadi dibagi tugasnya. Ya, silakan didiskusikan dulu. Kemudian kelompoknya, nih kelompok Hello Kitty yang mau tanya sudah dibagi tugasnya bawa apa saja? Sudah. Ini bawa apa? Oh, bawa benang kasu sama kresek. Kemudian Aisyah bawa apa? Baskom. Oh, bawa baskom. Oke. Gak bawa tutup panci? Iya. Bawa tutup panci gak apa-apa. Terus Zisa bawa apa dong? Oh, gunting, spidol sama isolasi. Cek. Ini ya, ini juga dipahami coba langkah-langkah pembuatannya, dibagi tugas ya nanti. Nanti ada yang pembuat kresek, kemudian ada yang tugas memotong talinya. Jadi biar kegiatannya itu biar cepat selesai, ya dibagi tugasnya, ya. Nah, jadi selama kalian berdiskusi, ya, dan membuat sebuah proyek atau produk parasut, nanti kalian akan dinilai, ya nak ya, akan dinilai sikapnya, kemudian akan dinilai juga dari segi kerjasamanya ketika di dalam kelompok, kemudian hasil diskusi, kemudian presentasi. Jadi seluruhnya akan dinilai sama kuliah, ya. Jadi masing-masing kelompok harus jelas pembagian tugasnya, ya. Silakan dibagi dulu, dipahami. Nanti siapa yang membuat bulatannya besok, kemudian siapa nanti yang memotong talinya, biar pekerjaannya cepat selesai. Ya, kalau kerjanya sendiri-sendiri nanti nggak selesai-selesai. Ya, oke. Nah, ini anak ya. Ini ya, aspek penilaiannya yang akan dia nilai, mulai dari sikapnya, kemudian ada produknya, kemudian presentasi. Ya, nanti kalian melakukan presentasi per kelompok semuanya maju. Ya, oke. Oke, sepertinya sudah 5 menit ya. Sudah 5 menit ya untuk berdiskusi, berarti sudah cukup ya. Sudah jelas untuk pembagian tugasnya masing-masing. Oke, nah kemudian mau ini dong kita buat kesepakatan dulu dong, ya. Kira-kira tugasnya itu bisa selesai 1 hari atau butuh waktu yang lama sekali? 1 hari. Oke, 1 hari cukup ya? Cukup, benar, 1 hari ya. Melakukan tugasnya 1 hari. Nah, kemudian
ya, kita harus menjaga kerapian dan juga kebersihan dari kelas kita. Nah, sebelum dia akhir